Doa dipimpin ketua kelas, silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan absensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Arsyadul Asyiyah Hafiz, Arsiana Najmatul Rahman, Sata Setiana, Farendra Gilang Safari, izin pada surat Frida Hamida, Anandia Bilqis, Ida Royani, Mata pada keterangan kita bersama-sama mengingat pelajaran di minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar tentang rukun hadis. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk rukun haji itu? Ya, silakan. Ya, benar sekali jawabannya. Ada 7 rukun haji, di mana jika tidak mengerjakan salah satu di antara rukun haji ini, maka hajinya tidak sah, wajib diulangi lagi dari pertama. Sekarang, apa yang dinamakan tawaf? Ya, tawaf betul sekali jawabannya. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Berarti 7 kali mengelilingi. Dan setelah tawaf ada yang namanya sa'i. Masih ingat sa'i itu apa? Ya, betul sekali. Jadi yang dinamakan sa'i itu berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dari mulai Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali, diakhiri di Bukit Marwah. Terus yang terakhir ada yang namanya tahallul. Ada yang tahu tahallul itu apa? Ya, betul sekali. Jadi yang namanya tahallul itu mencukur atau menggunting rambut kepala. Artinya ketika sudah tahallul, prosesi haji itu sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang wajib haji dan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Sebelum diterangkan tentang wajib haji dan hikmah pelaksanaan ibadah haji, silakan anak-anak semua membaca materi yang ada di LKS. 5 menit untuk membaca materi. Silakan. Ya, setelah membaca tentang materi wajib haji dan pelaksanaan haji di LKS, di sini pengertian wajib haji. Jadi wajib haji adalah hal-hal yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan menyebabkan jamaah haji harus membayar denda. Jadi wajib haji itu perkara yang harus dilakukan
hanya harus dilakukan. Dan ketika perkara ini ditinggalkan, maka konsekuensinya harus membayar denda. Hajinya sah, cuma harus membayar denda karena sudah meninggalkan wajib haji. Adapun wajib haji di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wajib haji. Mari kita bahas bersama-sama wajib haji. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib haji dan rukun haji, sekarang yang pertama apa di situ? Ihram dari miqat. Walaupun tulisannya miqat tapi dibacanya miqat pakai qaf. Ihram dari miqat. Jadi miqat itu yang kemarin kan ada ihram. Ihram itu kan memakai kain ihram. Yang laki-laki itu 2 kain, yang perempuan seluruh wajah, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemarin sudah ada. Dan untuk ihram di miqat itu artinya ketika orang ihram itu wajib di tempat yang sudah ditetapkan. Artinya dia niat di tempat sesuai yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ada yang miqatnya itu berbeda-beda. Dan untuk jamaah Indonesia itu namanya di tempatnya Bir Ali. Ini tempatnya. Ya ada. Ini orang lagi ihram, memakai pakaian ihram. Bisa dilihat. Jadi ini namanya Bir Ali. Kok kenapa disebut Bir Ali? Bir Ali itu artinya sumurnya sahabat Ali. Karena di sini sahabat Ali pernah membuat sumur. Dan di sini di Mabit di Musdalifah. Jadi Mabit itu menginap di tempat yang namanya Musdalifah. Dan di Musdalifah ini sambil mengambil batu untuk nanti lempar jumroh. Jadi di Musdalifah jamaah haji itu sambil mengambil batu di Musdalifah. Ini ada gambarnya di Musdalifah. Jadi kerikil-kerikil, nah, nanti ditaruh di wadah atau di tas jamaah haji nanti untuk persiapan lempar jumroh. Lempar jumroh ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika mau menyembelih digoda sama iblis. Buat apa kamu menyembelih anakmu? Emang anak yang kamu besarkan dari kecil kok besar-besar mau disembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim taat sama perintah Allah, langsung dilempar pakai batu. Itu artinya melempar batu. Jumroh itu artinya melempar hawa nafsu kita, hawa nafsu keinginan kita yang enak-enak itu dilempar pakai batu supaya menjauh. Itu lempar jumroh. 6 wajib haji. Ketika ada ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, tawaf, wada dan meninggalkan larangan haji. Terus yang selanjutnya adalah hikmah pelaksanaan ibadah haji. Di situ apa saja? Yang pertama beriman dan takwa kepada Allah. Jadi membangun Jadi salah satu fungsi utama haji itu membangun persaudaraan seluruh umat di dunia. Karena apa? Karena di haji itu seluruh umat di dunia itu berkumpul menjadi satu tanpa memandang ras, terus apa? Negara, suku berkumpul jadi satu, memakai pakaian yang sama kayak ihram. Terus juga berkumpul di satu tempat yang sama itu di Makkah. Makanya tidak ada pembeda antara itu orang Afrika kulit hitam, itu orang Eropa kulit putih, itu enggak. Yang hitam sama, yang putih sama, yang kaya sama, yang miskin sama, yang membedakan cuma ibadahnya kepada Allah.
Makanya sebagai manusia kita juga jangan suka meremehkan orang lain. Misalkan ada yang kulitnya hitam akhirnya gesek, dasar orang Afrika, dasar orang Papua misalkan, itu jangan. Apalagi ada temannya yang dan karena yang pertama dari kelompoknya Bugis itu karena kenapa haji mempererat persaudaraan Islam itu karena kita berkumpul di satu tempat dan tidak membedakan asal daerah. Ini karena kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Jadi kumpulnya di satu tempat terus juga tidak membedakan satu dan yang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, mungkin hasil kelompoknya jadi Jadi untuk pelajaran kali ini tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa wajib haji itu ada pertama maka wajib membayar. Sini ada yang bertanya, silakan. Jadi misalkan haji, kita meninggalkan salah satu kan tadi wajib membayar dendanya itu. Kalau di situ denda itu bahasanya kan, dan itu artinya apa? Darah. Apakah harus menggunakan darah? Itu tidak. Disuruh menyembelih kambing. Menyembelih kambing kan ada darahnya, makanya itu dinamakan dam. Darahnya menyembelih kambing. Kalau nggak mampu misalkan di sana uangnya pas-pasan, di sana sudah ada panitianya yang menyediakan kambing untuk disembelih. Jadi misalkan nggak kuat atau misalkan rekeningnya 0, di sana nggak ada uangnya, maka boleh digantikan puasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari sisanya di Indonesia. Misalkan tidak lagi dalam peralatan ini persaudaraan, meningkatkan ibadah dan yang lain-lain. Untuk materi cukup sekian, silakan anak-anak semua mengerjakan soal yang ada di UTHS untuk meningkatkan pemahaman. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian saja. Nanti apabila ada kesulitan saat mengerjakan soal bisa ditanyakan oleh temannya atau langsung ke guru. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mari sebelum kita mengambil pelajaran ini, kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mungkin dari saya sekian. Tadi kita sudah cukup bagus. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.